Jadi yang dituntut ya oleh Allah ya dari majelis ilmu yang kita ada di dalamnya adalah apa? Amal. Ya. Jangan ditunda-tunda ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu itu segera ya, amalkan kalau mampu ya. Kemudian diajarkan kepada yang lain. Kemudian berilmu tanpa amal itu mengundang murka Allah ya. Orangnya disebut al-maghdub alaihi ya. Al-ilmu qoblal amal, makanya ada ya yang namanya ilmu itu ya, sebelum beramal. Jadi ilmu dulu baru amal. Ya, jangan amal dulu, ya ilmu belakangan, itu nggak benar. Ya, yang benar tuh ilmu dulu baru amal. Jadi ilmu dan amal itu termasuk yang akan dihisab di alam mahsyar. Ya, wajib kita takut dengan hari hisab itu. Makanya sebelum dihisab nanti sekarang hisab ya. Berapa banyak ilmu yang sudah kita miliki dan berapa banyak yang sudah diamalkan, berapa banyak yang belum diamalkan, berapa banyak yang tidak diamalkan. Yang ketiga yang akan ditanya pada hari hisab itu yang wajib kita takut kepadanya wa an malihi ya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia mendapatkan harta itu. Dan kemudian dalam hal apa atau kemana ia membelanjakannya. Ya. Ya. Jadi dikeluarkannya itu untuk zakat mal atau zakat mall dan lain tuh. Ya. Nanti kan ditanya tuh. Ya. Berapa banyak untuk zakat mal, berapa banyak untuk zakat mall. Ya. Kemudian harta sejatinya adalah apa yang sudah dimakan sampai habis. Ya. Itu. Yang sudah dimakan sampai habis itu namanya harta. Yang kedua, apa yang sudah dipakai sampai rusak. Ya, itu namanya harta. Ya. Yang ketiga, dan apa yang sudah diberikan, yang mencukupi, memberi manfaat, memberi kebaikan, dan memberi keuntungan. Itu namanya harta. Ya. Dan itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Pertanyaannya dua. Dari mana mendapatkannya, kemudian kemana mengeluarkannya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, Yaqulul abdu mali mali. Ya. Seorang hamba yang diperbudak dengan harta, ya dia bangga dengan hartanya. Mali, mali, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, ini mobilku, rumahku. Ya, itu bangga banget itu. Ya. Tapi kemudian, ya, innamalahu min malihi salasun. Ya, sesungguhnya dari hartanya itu hanya 3 yang dikatakan harta. Selebihnya bukan harta tuh. Jadi sejatinya harta itu ada 3. Pertama, ma'akala fa'afna. Apa yang ia makan lalu habis. Ya, itu namanya harta. Ya. Sekarang kenapa beras mahal? Ya. Sebab kadangkala nasi dimasak, paginya dibuang. Tuh. Jadi yang dimakan sampai habis itu harta. Sedangkan yang dibuang bukan itu. Ya. Bukan itu. Aula bisa fa'abla. Atau yang ia pakai lalu rusak. Gitu kan. Kita simpan di dalam lemari. Ya. Itu berapa setel ya. Berapa banyak itu. Kemudian sepatu dan lain sebagainya. Itu selama belum rusak. Itu bukan harta itu. Kalau sudah rusak kemudian dibuang. Ya. Baru itu namanya harta. Ya. Harta itu. Kemudian aula bisa fa'abla. Ya, yang ketiga au atau faktana ya. Au atau faktana. Ya, harta itu sejatinya yang ia berikan. Kemudian memberi manfaat, kemudian memberi kebaikan, kemudian memberi keuntungan sebagai pahala atau balasan. Ya. Makanya ketika Rasul nanya, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat,
Di kalangan kami orang dikatakan bangkrut itu kalau tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Ya, kata Rasul bukan itu. Orang bangkrut itu dia punya kekayaan, dia punya harta, tapi tidak sedikit pun dari kekayaan itu ya memberi kebaikan kepadanya, ya, atau tidak digunakan untuk berbuat baik, kemudian ya untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Makanya kan kita sebelum makan itu ya ada doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, harta yang sejatinya sebagai rezeki itu kita minta keberkahannya kepada Allah, ya, gitu. Agar semuanya benar-benar ya dicatat sebagai harta, ya. Dan kemudian wa qina adzabannar, ya. Jangan sampai harta yang Allah berikan itu ya menjadi neraka, ya. Ya, seperti apa? Seperti orang yang dikasih harta oleh Allah kemudian tidak digunakan untuk berinfak fi sabilillah, itu akan dijadikan gosokan, ya, dijadikan gosokan, digosokkan ke keningnya, ke punggungnya dan ke lambungnya, ya. Jadi hartanya itu tidak bikin aman dan selamat dari azab Allah. Makanya berdoa, wa qina adzabannar. Ya Allah, rizki yang Engkau berikan kepada kami, ya, jagalah kami dari api neraka. Jangan sampai menyebabkan masuk neraka. Nah, wa masih wadzalik fahuwa zahibun wa tarikuhu linas. Dan selain ketiga itu akan hilang, ya. Jadi yang tidak dimakan, yang belum dimakan sampai habis hilang itu nanti. Ya. Saya lupa itu. Ya. Beli kaos berapa 20 ini apa namanya? Setel apa namanya itu ya? Luas itu. Dibagi-bagikan sama teman-teman, ya. Itu ada sisa 4 disimpan di lemari itu. Setelah berapa tahun, ya, baru ingat, ya, ketemu itu. Pas dibuka itu pada hancur, ya, pada melepuh itu, hancur aja, ya, itu. Jadi yang tidak habis tidak rusak itu akan rusak juga, akan hilang juga. Bahkan kalaupun tidak rusak, tidak hilang, itu akan ditinggalkan untuk orang lain, ya, baik sebagai warisan atau yang lainnya, ya. Sahih Muslim, ya, nomor 2959. Kemudian yang keempat, ya, kaki, ya, kita tidak akan bisa melangkah, ya, sebelum ditanya wa an jismihi fima ablahu, ya, tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan hingga rusak, ya. Ya, yang abadi itu ruh, ya. Yang abadi itu nyawa. Sedangkan jasad di mana ruh ada di dalamnya di dunia ini itu akan rusak, ya. Ya. Karena bertambahnya umur, ya, bertambahnya waktu, ya, makin tua makin lemah, ya. Makin tua makin banyak penyakit, ya. Nah, ini hadisnya hasan, sahih riwayat Tirmidzi. Nah, jismun atau jasadun artinya tubuh atau badan atau raga, ya. Proses pertumbuhannya itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 54, ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, ya. Keluar dari rahim ibu itu sebagai bayi, ya. Makan disuapin, ya. Belum bisa tengkurap, belum bisa merangkak, belum bisa duduk, belum bisa berjalan, belum bisa berlari. Benar-benar lemah itu.